PAPP Provinsi DKI Jakarta yang telah menyediakan link Zoom meeting. Baik, karena Bu Dia sedang ada mungkin kendala jaringan, untuk menghemat waktu kita langsung ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Sony Julhuda yang sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Bapak Sony juga kebetulan ini adalah warga Jakarta Timur. Beliau tinggal di Cililitan, tepatnya di samping atau depan kantor kelurahan Cililitan. Jadi masa kecilnya sudah tidak asing dengan lingkungan sekitar Cililitan, Halim, Keramat Jati. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang, mohon maaf saya pindah ke Zoom yang lain ya tadi barusan. Akhirnya saya dengar-dengar Pak Rahmat manggil ya. Boleh. Ya, izin Bu Dia, pagi hari ini kita menggabungkan dua kegiatan, yaitu kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus juga pertemuan rutin antara TPPKK tingkat Kota Jakarta Timur dengan para pengelola RPTRA dan para Koptan yang ada di Jakarta Timur. Izin Bu Dia, barusan telah kita saksikan. Makasih Pak Rahman. Mungkin saya di akhir aja. Ya, siap Bu. Setelah kita mendengar paparan dari Pak Sony yang kebetulan tadi sudah saya perkenalkan, beliau adalah Associate Professor di Islamic University, International Islamic University Malaysia. Kebetulan beliau adalah warga Jakarta Timur juga Bu, tinggal di Cililitan. Jadi karena ini kegiatan senang Jakarta hati Timur, saya beliau ada mau tenaga ahli pakar gitu yang ada di Jakarta Timur. Tentunya Ya. nanti kolaborasi kita lebih luas. Ya Bu. Oke, mungkin Pak Sony bisa memperkenalkan Profesor diri. Ibu Norita tadi, terus Ibu begitu Pak Rahmat. Ya, makasih Bu Dia. Silakan Pak Sony untuk menyampaikan perkenalan singkat sekaligus menyampaikan materi pokok terkait bahayanya media online untuk perempuan dan anak. Silakan Pak Sony, waktu sudah tepat kami persilakan. Terima kasih saudara dan sahabat saya Pak Rahmat yang telah mengundang dan memberikan kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatullahi wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terutama juga salam hormat pada Ibu Dia yang merupakan pembina PKK Jakarta Timur, Ibu Wali Kota ya. Alhamdulillah senang bisa berkoneksi, berjumpa, dan juga tentunya semua jajaran Sudin terkait. Saya tidak sempat mempelajari nama Sudinnya, ini agak panjang, tapi tentunya jajaran terkait di Pemprov Kota Administrasi Jakarta Timur yang terlibat pada kegiatan hari ini. Juga saya ucapkan salam kenal dan terima kasih juga, saya sudah belajar banyak dari pembicara-pembicara sebelumnya, Mbak Nori dan juga Mbak Ulan. Ya, Masya Allah, saya jadi merasa dapat double bonus ya, dengan mengikuti pemaparan sebelum saya tadi. Juga terima kasih pada saudara saya Pak Rahmat. Ya, ini bukan orang baru dalam kehidupan saya ini, karena kawan sejak waktu ke sekolah SMP dulu, Sanawiyah. Terima kasih Pak Sony. Alhamdulillah bisa dipertemukan kembali, walaupun secara kopi daratnya sudah lama ya tidak ketemu. Seperti tadi disampaikan, sedikit perkenalan saja. Saya saat ini berdinas sebagai Profesor Madya ataupun Associate Professor di Universitas Islam Antarabangsa Malaysia atau International Islamic University Malaysia, Fakultas Hukum, ya, Fakultas Hukum, dan bidang saya itu lebih pada kajian hukum teknologi informasi atau cyber law. Dan juga yang sangat spesial bagi saya hari ini adalah saya juga berasal dari Jakarta Timur, jadi KTP saya masih Jakarta Timur. Ya, jadi kalau apa itu
pemilihan. Kalau macam-macam nanti KTP-nya diblokir. Pilkada ya saya pulang ya. Kalau pilkada saya pulang karena tidak ada pilkada online ataupun jarak jauh ya. Jadi alhamdulillah sebelumnya di Kramat Jati, tapi setelah menikah saya bermigrasi ke Cililitan. Itu hanya dibatasi oleh satu jalan ruas, jalan Cililitan besar. Mungkin dari hadirin di sini saya lihat tadi ada yang dari Kramat Jati, ada yang dari Cililitan. Alhamdulillah ini saudara-saudara semua. Baik, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan sebuah berbagi tentang pengalaman melalui penelitian saya dan juga bidang yang saya tekuni yaitu hukum teknologi informasi. Tentu ketika disampaikan undangannya, garis ataupun tema besarnya adalah upaya pencegahan kekerasan terhadap wanita dan anak ya. Dan saya diminta secara spesifik melihat ataupun berbagi tentang perkembangan di dunia media online. Memang ada irisannya antara penggunaan media online dan juga upaya pencegahan kekerasan terhadap media dan anak, ataupun antara media online dengan upaya pelakuan kekerasan itu sendiri. Jadi kekerasan seperti kita ketahui dan difahami artinya termasuk berbagai jenis bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikologis, ya, seksual, verbal, visual dan lain-lain. Dan dalam kaitan ini media online terbukti cukup memainkan peranan yang cukup spesifik, yang cukup signifikan dalam dua aspek, dalam dua sisi yang berlawanan. Pertama, dalam menimbulkan kekerasan seksual itu, kekerasan terhadap anak dan wanita itu banyak terjadi di media online. Namun pada saat yang sama kita juga berusaha untuk mengontrol ya, memanage penggunaan kita sehingga media online itu bisa kita gunakan untuk melawan dan juga ya mengeliminasi dan mereduksi gejala ataupun fenomena kekerasan terhadap wanita dan anak. Baik, saya akan paparkan di sini. Mohon sampaikan Pak Rahmat jika sudah kelihatan PowerPoint saya. Baik, apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya Pak Rahmat ya? PowerPoint. Sudah jelas. Baik, terima kasih. Oke, udah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa slide yang saya ingin sampaikan dengan judul umum yaitu berinteraksi di media online, etika, hukum, dan ramah. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditulis saja di chat room. Bisa saya baca ataupun tanggapi nanti ya. Selanjutnya, oke, saya sedikit berpantun ini. Ini Kak, sering saya kalau ada acara diminta pantun dulu karena katanya orang Malaysia, padahal orang Cililitan ya. Tapi karena sudah biasa di Malaysia juga, jadi ada juga lah pantun yang bisa saya sampaikan. Dan pantun ini saya ciptakan sendiri tahun 2020 ini dalam kaitannya dengan etika kita melakukan berwebinar. Webinar seperti saat sekarang ya, webinar ataupun seminar melalui web ya, website seminar. Jadi saya bacakan dulu ya Pak Rahmat. Tapi tidak usah dibalas dulu Pak Rahmat pantunnya. Kalau ada yang mau balas pantun, nantilah. Nanti takut habis waktu. Soalnya kalau pantun saya dibalas, nanti saya pengen balas lagi. Kan repot gitu ya. Baik, saya baca dulu. Adat resam webinar. Ini bahasanya agak sedikit menggabungkan bahasa klasik Melayu ya. Adat resam webinar. Dalam belanga rempah bertemu. Dimasak perlahan, ubat diramu. Masuk webinar laksana bertamu, dijemput dahulu barulah dijamu. Nah, ini kita kadang-kadang ada orang yang suka nyelonong, nggak diundang, nggak apa, tahu-tahu masuk. Ente siapa gitu kan? Padahal dia nggak diundang. Ada webinar yang sifatnya umum, nah ini silakan. Tapi yang sifatnya khusus untuk audiensi khusus, maka kita sebaiknya minta izin ya ataupun tunggu diundang. Yang selanjutnya, yang cerdik tahu kapan bicara, belajar diam, kendalikan suara. Buka tutup mic bukan ringan perkara. Ya, nilai penting untuk hargai sesama. Ya, terima kasih Bu Dia. Ini juga penting ya. Dalam konteks webinar, kadang yang tidak harus bicara, dia lupa matikan mic, atau yang sudah bicara lupa menutup mic gitu.
atau yang harusnya bicara lupa menyalakan mic gitu. Jadi kadang-kadang ini mengingatkan kita saja bahwa buka tutup mic itu bukan ringan perkara, namun nilai penting untuk menghargai sesama. Jadi pengalaman kita. Baik, selanjutnya, hutan buluh banyak rebungnya, berburu jangan rusakkan bunga. Dalam webinar ada resamnya, duduklah manis, elokkan rupa. Ya, ini resam itu maksudnya adat istiadat. Jadi dalam berwebinar pun kita seelok-eloknya ya, mencantikkan badan, tetap pakai pakaian yang elok ya. Ya, tidak usah pakai parfum mungkin. Kalau parfum untuk sendiri nggak apa-apa, tapi mungkin orang lain tidak cium, tidak apa. Ya, tapi paling tidak secara visual kita cukup rapi. Nah, ini kan juga salah satunya etika melakukan media online ya. Karena ya mohon maaf kadang-kadang sering kejadian juga lupa bahwa dia pikir dia tutup videonya, rupanya videonya kameranya terbuka dan ternampaklah ya kelusuhan badan pakaian. Bahkan kadang-kadang ya lupa menutup aurat ya, kadang-kadang karena ya terpikir tidak dibuka kameranya. Jadi inilah salah satu pengingat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya lanjutkan pada slide selanjutnya. Agenda bahasan kita tertumpu pada 4 isu. Pertama, nilai. Ini karena ini yang menjadi tujuan awal kita ya. Tujuan asal seperti saya tulis di atas, agar peserta dalam webinar kali ini memahami risiko dan isu-isu etika dan hukum dalam penggunaan media online. Maka saya bagi pada 4 topik, 4 konsep. Pertama, nilai. Nilai apa sih yang kita mau bawa gitu ya. Dalam kaitan ini tentu kita menganut sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berperilaku yang beradab ya, yang berperilaku baik, berakhlak karimah, menjalankan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dan juga dalam agama ya, karena nilai dalam masyarakat itu banyak sumbernya. Nah, nilai-nilai inilah yang ingin kita bawa agar kita tidak lupa bahwa walaupun kita masuk ke dalam media yang dinamakan ruang maya ya, ruang cyber yang seakan-akan itu menjadi ruang yang terpisah dari ruang nyata, tapi pada kenyataannya nilai-nilai yang kita bawa itu tidak boleh berubah. Nah, jadi tidak boleh, ini salah satu yang penting. Maka dalam kaitan dalam berinteraksi dengan media online, salah satu yang paling kita pahami ya, kita tidak mencari lagi sumber baru tentang nilai-nilai itu sendiri, karena nilainya itu adalah nilai yang kita bawa dalam kehidupan yang ada, yang nyata. Ya, misalnya kita hidup dalam nilai-nilai kemasyarakatan, kebangsaan, keumatan ya. Nah, ini semua tetap kita bawa dalam konteks interaksi kita online. Jadi tidak ada perbedaan antara offline dan online. Lalu yang tentunya membuat berbeda pembahasannya adalah kita sekarang masuk ke dalam dunia media yang mungkin baru bagi sebagian orang, apalagi di Indonesia dalam tahap koneksitas yang mulai pesat dan juga pembangunan digital yang mulai pesat. Banyak dari kita ini yang memang baru mencicipi dan mencoba media online. Apalagi yang dinamakan ya, apalagi kalau dilihat faktor generasi. Karena generasi yang baru ini atau yang kadang-kadang disebut generasi X, generasi Y, ya generasi yang milenial ya, mereka itu tidak terlalu sulit karena ketika tumbuh berkembang sudah langsung ya merasakan penggunaan media online. Adapun kita ataupun yang lebih mungkin angkatan saya Pak Rahmat dan sebelumnya ya. Nah, paling tidak kita pernah merasakan ya dunia pra-digital ya, ataupun dunia sebelum internet. Nah, itu di sini kita kadang-kadang ada ruang untuk beradaptasi. Nah, ini juga perlu makanya perlu kita sedikit memiliki basis pemahaman apa sih media yang kita pakai gitu ya. Apa sih bedanya website dengan blog misalnya? Apakah itu media sosial? Apa itu maksudnya? Apa bedanya antara mereka? Lalu fungsi-fungsinya di mana perbedaannya? Lalu bagaimana dengan WhatsApp? Apakah itu dimaksud? Apa itu sama dengan internet dan seterusnya? Nah, ini secara umum saja saya hanya mengingatkan di situ ada perbedaan karakteristik media online dan tentunya bisa memberikan perbedaan efek dan juga konsekuensi penggunaan. Lalu yang jadi fokus hari ini adalah rambu-rambu etika dan hukum. Nah, nanti kita akan beberkan ya etika dalam menggunakan internet, menggunakan gadget, dan juga tentu yang agak lebih spesifik, dan ini bidang yang saya
lalui, yaitu bidang hukum, yaitu bagaimana hukum telah membentuk ataupun dibuat untuk membentuk sikap dalam melakukan interaksi online. Interaksi di media online itu sendiri saya pikir bisa negatif juga bisa positif ya, itu tergantung karena namanya media itu juga bisa katanya ya tergantung bagaimana kita melakukannya. Maka dalam hal ini saya ingin mungkin merangkum ya untuk kepentingan masyarakat kita, untuk kepentingan pembangunan atau masyarakat dan juga pendidikan keluarga ya. Kita rangkum sedikit di sini, ada beberapa aspek penggunaan media online. Yang pertama, media online sebagai sarana ilmu dan pembelajaran. Ini sangat wajar karena sekarang segala macam ilmu, segala macam buku dan penjabaran dan juga pembahasan semua ada di dunia maya, dunia internet ya. Nah, ini di sini salah satu kebaikan, maka sangat memudahkan buat orang yang ingin belajar. Belajar apa saja? Belajar cara memasak, belajar cara kemarin itu saya terakhir handphone saya rusak gitu ya. Jadi ada bagian yang harus dicopot gitu ya. Nah, untuk mencopot saja ini saya bingung gimana membukanya. Saya buka dulu YouTube. Ya, tulis saja bagaimana mempreteli atau membuka handphone merek Anu ya, seri Anu gitu ya. Nanti ada Bapak Ibu. This is the beauty of the internet ya. Ada diajarkan. Nah, sampai yang sana, tapi ya terus terang ini yang positifnya, tapi negatifnya pun tidak kalah banyak gitu ya. Bagaimana cara ya mengutak-ngutik komputer orang supaya bisa masuk, bagaimana cara mencuri dengan aman. Naudzubillah ya, bagaimana cara menyiapkan senjata di rumah. Naudzubillah, hal-hal kayak gini pun ada gitu ya. Jadi maka mari kita niatkan dari awal ya bahwa penggunaan ini harus positif. Yang kedua, media online untuk silaturahmi dan bersosialisasi karena kita makhluk sosial, apalagi sekarang zaman-zaman pandemi, PSBB, isolasi, lockdown seperti ini. Ya alhamdulillah ada internet. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau lockdown ini terjadi sekitar katakanlah 20 tahun lalu pra internet ya. Wah, memang tidak bisa terbayangkan bagaimana kita bersosialisasi. Ya, alhamdulillah ini kita manfaatkan sebanyak mungkin untuk penggunaan silaturahmi dan sosialisasi. Selanjutnya media online untuk membantu pekerjaan, karir atau bisnis. Ini juga sangat menarik ya karena media online ini memungkinkan kita untuk melakukan wirausaha dalam berbagai aspek ya, baik itu pengiklanannya, pembuatan produk ataupun mempelajari produk-produk baru atau membuat pekerjaan-pekerjaan baru, membuka lapangan kerja baru. Ini semua ada. Dan terakhir yang tidak saya pikir menjadi faktor utama juga adalah media online sebagai sarana ibadah. Ibadah atau penguatan spiritual ya, ini juga sangat penting karena inilah yang akan memperkuat kita, memperkuat keluarga kita. Jadi apa yang saya sampaikan dari paparan ini yaitu kita coba upayakan segala interaksi kita di media online ini arahnya adalah positif. Memang tidak menutup kemungkinan dia menjadi negatif, maka kita perlu tahu juga rambu-rambunya itu ya. Baik, saya lanjut. Dalam kondisi stay at home ini ya, jadi banyak tadi saya sambung dari yang saya sampaikan tadi, banyak yang bisa kita lakukan semasa lockdown ini, semasa stay di rumah ini, kerja dari rumah, belajar dari rumah, ya. Peran Bapak Ibu semasa lockdown misalnya ya menambah ilmu seperti kemahiran parenting, memasak, permainan rumah bersama anak ya. Kita kan bingung nih kadang-kadang 24 jam ataupun 10 jam sudah di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nggak ngapa-ngapain. Nah, kita coba cek dulu apa jenis-jenis permainan yang bisa dilakukan di rumah. Itu banyak subhanallah Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat zaman saya kecil dulu ya di Cililitan kita biasa main itu jalanan pada belum diaspalin gitu. Kita main lari-larian, tak umpet, tapi itu kan di luar ya. Nanti ada lagi jenis permainan yang misalnya kita duduk di satu tempat ya saling menebak lah ini itu ini. Nah, itu banyak permainan rakyat yang mungkin buat kita dulu kita masih ingat tapi anak-anak kita sudah lost touch gitu ya, tidak pernah lagi tahu. Nah, itu coba kita bangkitkan lagi. Nah, ini juga bisa dibantu dengan penggunaan media online itu. Nah, kemudian yang kedua, gabung dengan komunitas online via media sosial, grup WA, blogger, dan lain-lain. Ya, ini juga bisa dilakukan, walaupun sekali lagi ya kita perlu selektif ya, apa yang kita lakukan dalam komunitas online itu. Lalu berpartisipasi di webinar seperti sekarang. Subhanallah, ini salah satu blessing in disguise. Artinya kesempatan di dalam kesempitan.
Nah, jadi ketika kita tidak bisa lagi banyak kerja secara umum di luar gitu, tiba-tiba sekarang ya semua meeting, seminar, pelatihan, ya bahkan presentasi, lomba-lomba dilakukan melalui webinar, baik itu YouTube, Facebook, Zoom, Instagram dan lain-lain. Ini adalah salah satu hikmah ya Bapak Ibu. Karena apa? Internet selama ini terlalu sering dibanjiri dengan konten negatif ya. Saya selalu bilang dalam kelas saya itu pada mahasiswa saya, kalau kita ingin memperbaiki internet kita, membuat internet yang baik, tidak bisa dengan cara melulu menyetop konten-konten yang negatif. Misalnya dengan menyensor atau melaporkan, itu sulit dan kita capek, habis energi kita di situ. Tapi yang paling penting menurut saya justru kita berpartisipasi membanjiri internet itu dengan hal-hal yang positif. Ya, contohnya dengan posting-posting Bapak Ibu di sosial media. Tentunya postingan itu juga perlu diisi dengan sedikit manfaat, tidak hanya sekedar keluh kesah ya sepanjang waktu, tapi juga ada nasihat ataupun ada sharing ilmu dan lain-lain. Nah, jadi kita lihat sekarang YouTube, dulu YouTube banyak sekali ya, yang sekarang pun masih ya banyak sekali konten-konten yang negatif, tapi konten positif sekarang Masya Allah ya menjamur pengajian sana sini ya, semua sekarang masuk ke dalam YouTube. Ini salah satu saya pikir hikmah dari adanya pandemi ini. Kemudian saya berikan rambu-rambu umum tentang penggunaan media online. Pertama Bapak Ibu, mari kita paling pertama sekali pahami dulu gadget itu ya. Pahami yang kita, seperti saya tadi sampaikan, media itu sendiri apa. Ya, pahami gadget yang sedang mau kita pakai. Ya, karena setiap gadget punya fitur dan karakteristiknya. Fitur-fiturnya apa yang bisa digunakan dengan gadget ini ya. Contohnya laptop itu bagaimana, kemudian tablet itu apa, lalu handphone itu bagaimana. Kemudian ada juga fitur-fitur lain, game, konsol game ya, gaming itu juga fitur ya Bapak Ibu. Itu juga media online. Kenapa? Karena dengan game online, game itu, konsol seperti PSP ya, dan lain-lain ya, itu anak-anak kita juga sebenarnya bersosialisasi secara online. Karena mereka sekarang kalau main game zaman saya dulu, saya harus ajak Pak Rahmat untuk ke rumah untuk main Nintendo zaman dulu ya, Mario. Saya Mario, dia Luigi gitu, main berdua. Tapi sekarang tidak usah begitu, anak-anak kita sendiri di dalam rumah, tapi dia akan bertemu dengan teman-temannya di tempat ruang maya dan bertemu dan bermain bersama. Nah, itu jadi gaming itu atau game konsol itu juga merupakan salah satu media online ya. Maka kita jangan merasa aman-aman saja ya Bapak Ibu. Jadi ada anak-anak kita menggunakan media game pun juga kita harus awasi gitu ya. Lalu terkait aplikasi, ya apa aplikasi yang dipakai ya dalam media yang paling mudah dan paling kita bisa kontrol yaitu handphone kita ya, ponsel kita yang biasanya mengunduh ya, kita sering mengunduh nih. Coba sekarang perhatikan ya berbagai macam aplikasi atau program yang kita unduh di dalam handphone kita. Sebenarnya pertanyaan paling pertama, sebenarnya kita perlu nggak sih aplikasi itu? Apakah kita hanya mengunduh aplikasi karena teman kita mengunduh juga gitu? Nah, ini juga perlu penting. Apa yang perlu, apa yang tidak perlu dari awal kita tentukan ya. Jangan terlalu sering mentang-mentang ada aplikasi menarik semua kita unduh tiba-tiba penuhlah handphone kita tidak bisa bergerak ya. Maka juga perlu dilihat kapasitas data, kemudian koneksitas internet. Nah, ini menarik Bapak Ibu karena sekarang ya kita terkoneksi ke internet entah pakai langganan atau pakai WiFi. Kemana-mana sekarang anak-anak kita nyari WiFi ya. Mau makan cek dulu restorannya ada WiFi atau enggak. Nah, kalau dulu kita mau makan cek menu dan harga ya. Sekarang anak-anak kita mau makan ke restoran cek WiFi. Kita ke hotel kita cek kamar sama kolam renangnya. Tapi anak-anak kita kalau mau diajak ke hotel tanya ada WiFi-nya enggak ya gitu. Nah, jadi ditanya gitu. Nah, WiFi ini pun juga ada isunya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah pakai WiFi publik ataupun yang umum, WiFi yang dibuka untuk umum, maka sebaiknya kita tidak melakukan transaksi yang sifatnya privat ataupun transaksi komersial karena itu ada risiko jalur itu ya disalahgunakan oleh siapa saja yang menggunakan sehingga bisa mengganggu ataupun menerobos masuk ke dalam sistem yang kita gunakan. Ya, jadi diingat saja kalau mau online banking kalau bisa jangan pakai WiFi, cari kalau bisa cari data internet sendiri gitu ya. Paling tidak itu lebih aman secara risiko. Lalu juga pengamanan, kan setiap gadget ini ada pengamanan dan ada settingan ya Bapak Ibu. Jadi pengamanannya, passwordnya ya, kalau bisa ya
pahami sedikitlah password itu. Cuma masalahnya sekarang anak-anak lebih paham password dari kita. Lah kita mau pakai tahu-tahu ada password. Nah, passwordnya apa ini? Ya, jadi sini biar dia yang ngisi, dia nggak mau ngasih kita. Ini salah satu tantangan Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita terbuka sama kita, passwordnya apa? Itu bisa nggak kayak gitu? Nah, dari awal ya tentu kita menghormati privasi. Kita akan katakan ya kita menghormati hak anak kita, privasi anak kita, tapi dalam rangka untuk masalah pengamanan dan lain-lain, maka sebaiknya ada salah satu orang tua yang juga tahu password itu. Tentunya kita juga harus bijak kalau kita tahu password anak, jangan gampang-gampang kita buka HP anak lalu kita masuk ke dalam Instagram yang macam, nanti mereka kecewa, dan kalau sudah kecewa hilang rasa percaya mereka terhadap orang tua, sehingga lain kali gampang aja password itu dirubah sama dia dan kita nggak tahu lagi apa yang terjadi. Nah ini tantangan kita dan tentu harus dibina melalui hubungan baik antara orang tua dan anak. Lalu etika penggunaan, kapan dan di mana digunakan gadget itu. Lalu ini terkait juga dengan isu kecanduan. Habis di mana-mana kita buka internet, kita buka handphone. Ya, ini terjadi nggak? Entah sama anak atau sama orang tuanya ya. Sehingga kadang-kadang juga melibatkan karena kita keseringan pakai handphone, mata kita terlalu capek ya. Leher kalau sudah gini ya, Bapak Ibu, kalau leher kita sedikit menunduk saja itu sudah bisa menambah beban lebih dari 10 atau 15 kg kepada leher kita. Ya itu kajian. Ya, kalau cuma segini biasa. Kepala hanya sekitar 3 kg ya. Tapi kalau sudah menunduk keterusan ya dalam kondisi yang agak konstan itu bebannya seperti beban menahan beban sekitar 10 atau 15 kg, bahkan bisa lebih kalau lebih lama. Nah, ini juga isu-isu kesehatan. Dalam hal ini saya mau bawa kepada slide berikutnya dulu ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat apa yang kelihatan di sini. Nah, ini sedikit ada interaksi ya. Kira-kira dari gambar ini ada nggak yang salah gitu atau yang nggak beres? Nah, coba ada nggak kira-kira jawaban dari Bapak Ibu sekalian? Bisa dilihat di itu ya, mungkin di Pak Rahmat bisa bantu saya jika ada jawaban. Saya tidak bisa membuka chat room. Mungkin ada lampunya, satu Prof. orang. Bagaimana? Lampunya gelap. Ini menggunakan handphone dalam kegelapan ya. Ini menurut ya kajian ini agak membahayakan mata ya. Selain mata, selain lampu, apalagi Pak Rahmat? Ada yang jawab nggak dari Bapak Ibu? Selain masalah cahaya. Posisinya tidur mungkin, Pak. Baik, betul. Terima kasih. Itu posisi tidur emang enak ya. Awalnya saja enak Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah keterusan seperti ini, seperti saya katakan, ini posisi akan menentukan level kesehatan. Ya, kalau dalam secara bentuk seperti ini secara konstan itu akan membahayakan ya. Jadi saya kadang-kadang kalau anak-anak bisa saya tanya satu persatu, apa ada yang salah dalam gambar ini? Iya, terlalu gelap. Nah, ini tolong diperhatikan anak-anak kita ini kadang-kadang masuk kamar ya, matiin lampu, buka handphone atau buka komputer, jadi matanya cahayanya terpapar ke arah mata itu agak bahaya ya. Lalu harus bagaimana ya, cahaya harus dikurangin atau lampu dinyalain gitu ya, karena ini untuk menjaga mata kita. Takutnya ya 15 tahun 10 tahun ke depan mata anak kita sudah harus pakai kacamata itu. Lalu juga posisi Bapak Ibu, ini penting ya, posisi duduk, posisi leher, posisi kepala, dan posisi antara screen dengan mata itu perlu diperhatikan. Nah, lalu ini Pak Rahmat, saya tanya kalau ada Bapak Ibu kasih pandangan, apa kira-kira yang salah di sini? Tapi biasa ya, ini kayaknya sudah jadi pemandangan biasa ini, seperti ini. Kira-kira sibuk sendiri, Pak. Ya, ada yang jawab ya Pak Rahmat ya, dari berdasarkan jawaban peserta? Ya, tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi. Bagus, sibuk bagus. Masing-masing, tidak ada keramahan. Nah, itu komplit itu. Ya, dekat tapi jauh. Dekat tapi jauh. Ya, ini kalau kita tidak tegesin, ini jadi kebiasaan. Ya.
Coba bisa nggak? Apalagi kadang-kadang memang terjadi juga ya. Tapi kalau sudah masuk meja makan saja, siapin itu apa ini keranjang ataupun satu mangkok besar, taruh semua gadget di situ karena ada kemungkinan anak-anak kita akan menuju ke meja makan masih dengan handphone di tangan. Nah, jadi suruh taruh situ, jangan ambil. Nah ini ya, ini juga pelajaran bagi kita dalam konteks kapan dan bagaimana kita menggunakan gadget. Lalu ada ini gambar ini, kira-kira apa? Ada masalah apa di sini? Bisa jelas nggak nih gambarnya? Ini kan seorang seorang wanita, ini sebenarnya mahasiswa ya, seorang mahasiswi. Dan ini kejadiannya di Malaysia ya. Dia itu duduk di mana itu? Ya. Kalau dilihat Bapak Ibu, di bawahnya ini sekitar 40 meter minimal ya, atau 50 meter bawahnya ini adalah jalan raya dan juga hutan. Jadi dia duduk di atas papan reklame besar di pinggir jalan tol. Kok bisa? Apa yang dia lakukan? Ada yang jawab? Ya, apalagi ya? Selfie mau eksis kali Pak. Betul. Apalagi Supaya ya ini viral. Betul. Inilah ya, entah mau dikatakan lifestyle ataupun masalah gitu ya. Boleh-boleh saja mau memviralkan berita dan informasi, tapi kalau sudah arah kepada mengganggu ketertiban umum atau membahayakan keselamatan diri dan orang lain, maka sudah tidak bisa ditolerir. Jadi wanita ini nekat ya, dia ini memang dari klub pendaki pemanjat gitu, nekat ya, sampai ke atas papan reklame, dia foto dan memang betul-betul viral ya. Untungnya dia tidak apa-apa gitu, turun dan bisa selamat. Tapi memang ditindak ya, ada tindakan hukum terhadap anak ini ya. Dan ini kalau kita lihat ya banyak kasus ya di mana selfie mendatangkan masalah ya, karena ingin selfie terlalu kreatif akhirnya dia bermasalah, entah jatuh, entah diterkam binatang, entah kecebur dan lain-lainnya. Ini naudzubillah. Ini juga salah satu kondisi apa dan bagaimana kita menggunakan gadget ya. Ini kembali kepada slide ini. Ya, etika penggunaan harus kita pahami. Lalu tantangan, Bapak Ibu. Tantangannya asal kita pahami bahwa yang namanya interaksi sosial, interaksi di internet ataupun menggunakan media sosial itu sangat memungkinkan interaksi lintas batas negara, lintas adat, lintas nilai. Nah, ini kalau kita paham dari awal, maka kita harus segera hati-hati. Karena bagaimana kita bersikap, bertindak, bercakap, ya, dan juga bergestur. Ya. Kadang-kadang bergestur ini artinya apa? Bahasa nonverbal, bahasa tubuh kadang-kadang difahaminya beda ya, beda. Gimana orang Jakarta memahami satu gestur dibanding orang Jawa misalnya atau orang Kalimantan, bahkan apalagi antar negara. Ya, bisa jadi gestur yang kita pahami biasa tapi oleh negara lain dianggap penghinaan ataupun seksual sifatnya dan lain-lain. Nah, kita harus siap itu. Ketika kita berinteraksi online ya, takut kalau orang yang membacanya dari pandangan yang berbeda, maka kita harus jaga-jaga. Maka batas moralitas itu kadang-kadang menjadi kabur ya. Kita tidak lagi kita berinternet atau menggunakan media online itu kita bukannya berinteraksi hanya sesama warga Cililitan ataupun Kramat Jati atau Jakarta Timur, tapi difahami kita ya 34 provinsi, 178 negara, 5 benua gitu, kita bisa. Nah, itu perlu kita perhatikan. Lalu ada satu hal yang penting, perlindungan anak juga sangat menantang di sini karena di internet tidak ada itu batasan orang yang menghalang ataupun semacam portal ini untuk anak, ini untuk dewasa. Artinya anak kita bisa saja mengakses segala jenis konten ataupun komunikasi online yang tidak membedakan umur. Nah, ini juga tantangan buat kita dalam konteks pencegahan kekerasan terhadap anak ya. Karena itu bisa mengakibatkan ya disillusion. Anak-anak kita jadi agak kabur terhadap nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Ya. Oleh karena itu pendampingan orang tua sangat-sangat penting di sini. Lalu tambahan rambu-rambu dalam kaitan berinteraksi online
mesti ingat yang nomor satu paling saya rasa sangat penting adalah jaga privasi. Karena kita kadang kita lupa ya ketika kita sedang berinteraksi online, kita berinteraksi sendiri di kamar kita atau di rumah kita, tapi sebenarnya kita sedang ada di ruang yang publik, ruang maya yang publik, yang banyak orang di situ. Seperti halnya sekarang ya, kita nulis, kita ngomong, kita bicara, ya, supaya ada sekarang 500 lebih ya, Masya Allah hari ini 500 lebih peserta webinar yang menurut saya salah satu yang paling ramai selama saya memberikan kuliah ataupun sharing. Nah, ini jadi harap perhatikan, kita perlu menjaga privasi kita. Privasi itu sebenarnya tergantung bagaimana kita menjaga. Kalau kita yang lepas, kita lepas privasi kita, maka sudah tidak ada lagi privasi. Kalau kita mau kontrol lagi sudah sulit. Contohnya kita mau sebar-sebarkan foto kita, data kita, yang melalui media sosial. Itu sebenarnya pilihan ada pada kita. Nah, sebelum kita memilih, kita harus tahu dulu, sadar dulu, bahwa apa yang kita tulis di media sosial itu ada dampaknya. Pertama, dampak terhadap privasi. Ya, sekarang saya pernah minta ke mahasiswa saya untuk amati ada nggak Facebook untuk mendapati profil dalam Facebook yang bukan kawan dia, bukan keluarga dia, bukan kawannya kawan dia, bukan kawannya keluarga dia. Ya, ada nggak halaman Facebook yang dia bisa lihat dan dia bisa bikin biografi tentang orang itu, dan rupanya banyak. Ya, artinya kita menggunakan Facebook, kita lupa bahwa kita serahkan, kita umbar semua data kita di situ sehingga tidak ada lagi privasi tersisa. Suatu saat kita komplain, kenapa saya dapat surat tawaran macam-macam, dapat email macam-macam, foto saya disebarluaskan. Nah, itu ya tepuk dada tanya selera, lihat dulu apa yang sudah kita buat, jadi baru kita tahu ya risiko-risikonya. Jejak dan bukti digital itu tidak pernah hilang. Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan, apa saja yang kita lakukan di media sosial, yang kita lakukan search, yang kita lakukan ya, pencarian kata dalam dalam search engine, lalu website apa yang kita buka, itu semuanya terekam. Itu terekam. Siapa yang merekam? Banyak. Pertama, bisa terekam dalam komputer kita sendiri, lalu dibaca oleh orang lain, apa saja yang ada dalam komputer ataupun handphone kita. Lalu kemungkinan kedua, dia terekam oleh si operator sendiri. Kalau misalnya kita gunakan YouTube, maka terekam oleh YouTube apa video-video yang kita tonton, yang kita buka ya. Nah, lalu kalau kita buka website itu bisa terekam oleh web browser. Browser kita misalnya pakai Google Chrome, pakai Internet Explorer ataupun yang lain-lain. Nah, itu Internet Explorer kayaknya udah lama ya, nggak ada lagi Internet Explorer. Ya, jadi itu semua merekam bukti dan jejak digital. Maka disitulah ada ruang hukum ya, ada konsekuensi hukum yang nanti akan terjadi. Baik, ada beberapa slide lagi, sedikit slide lagi saya pikir. Oke, media online yang mana? Ini lebih pada nasihat yang praktis ya, yang lebih praktis. Mari kita lihat satu persatu. Kita bicara tentang media online yang mana. Pertama, website. Ya, kita sering buka website karena kita pengen tahu nih berbagai berita nih, apalagi sekarang COVID ya, berapa orang yang terkena infeksi, lalu berita tentang vaksin, berita tentang konspirasi COVID lah, macam-macam berita ini ya. Itu pilihan Anda mau baca berita yang mana, maka ada sedikit panduannya. Pertama, pilihlah website yang memang terkenal reputasinya. Mohon maaf, mau bikin website itu gampang Bu, Bapak Ibu, segampang bikin pisang goreng gitu ya. Pisang goreng agak susah, bikin website lebih gampang dari bikin pisang goreng gitu. Karena cukup ya, cari website gratis, isi dan lalu tumpahkan isi berita. Jadi kita jangan sampai lupa ya, mencari berita, carilah berita yang dari organisasi ataupun instansi yang memang kita kenal. Misalnya mau mencari berita ya, kita banyak instansi kantor berita ya, ataupun instansi berita yang biasa dikenal ya, pers ya, organisasi pers, kita pakailah itu. Ya, kalau mau pakai yang lain-lain, nah itu ada risiko, bukan saya kata semuanya salah. Kadang kita perlu juga second opinion atau the other side of story ya, tapi perlu difahami, website-website yang seperti ini yang tidak dikontrol dengan sistem publikasi editorial, mereka tidak ada ya sistem yang selektif dalam memaparkan berita dan juga menyampaikan berita. Sehingga kadang kita tercampur antara berita dan opini. Nah, itu yang nomor 2. Bedakan berita dan opini. Kadang-kadang ada artikel, berita ya menyatakan bahwa COVID misalnya rupanya adalah sebuah konspirasi global.
Yang diangkat, ini adalah opininya dokter, opininya mantan jenderal misalnya, opininya orang intelijen, itu kan opini semua. Artinya opini yang bisa benar bisa salah, kecuali kalau opini itu sudah berdasarkan pada fakta. Nah, itu jadi bedakan mana berita, mana opini. Ini Pak Rahmat orang komunikasi paling paham sebenarnya. Lalu bedakan kantor berita dan website pribadi. Nah, ini juga perlu kita lihat. Lalu yang kedua yang sangat populer tentunya media sosial. Wah, mulai dari Facebooknya, Instagramnya, TikToknya sekarang, lalu Twitternya, semua dipakai ya untuk menyebarkan berita. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan panduan. Medsos bukanlah etalase isi rumah. Jadi jangan kita umbar isi rumah kita, tentang orang-orang keluarga kita, tentang ya semua yang di dalam rumah. Ya nanti sama saja jadi showroom, tidak ada lagi privasi dalam rumah kita. Ya, kemudian medsos bukan buku diari. Nah, zaman dulu kita tulis semua hal di buku diari. Yang bisa baca cuma kita atau orang yang kita kasih. Nah, sekarang kalau kita lakukan hal yang sama di medsos, itu dibaca oleh banyak orang dari berbagai background, berbagai kepentingan, ya, dan berbagai mereka berbagai niat dan motif. Nah, itu harus kita jaga. Sejauh mana sih kita mau tulis tentang ini. Jadi jangan seperti buku diari yang kita bisa tumpahkan segala hal, segala rasa, segala rahasia. Ya. Ya, dulu buku diari kita kan kecil ya, ditaruh di bawah bantal atau di dalam lemari, lalu ada gemboknya tuh, zaman dulu digembok gitu ya, lucu gitu ya gemboknya, padahal gemboknya tinggal itu bisa dibuka. Tapi itu kita diajarkan untuk menyimpan rahasia. Lalu medsos bukan arsip foto Bapak Ibu. Kalau mau arsip foto gunakan cloud, gunakan awan, komputasi awan ataupun hard drive ya, hard disk. Itu untuk mengarsip foto kita. Jangan semua foto ditumpahin di Facebook. Ya, hari ini ya Pak Fulan atau Bu Fulan masukkan mengupload 30 foto di Facebook. Yang 20 sama semua fotonya, cuma beda sudut, senyumnya beda-beda. Ada yang naik sedikit, ada yang lurus ya. Semua ditaruh. Itu artinya udah di luar tujuan gitu ya. Apalagi kalau sampai foto-foto yang sifatnya terlalu pribadi. Nah, lalu medsos itu adalah ruang publik, jadi bukan ruang privat. Mana ada sih medsos yang kita simpan sendiri? Kan jadi bukan medsos itu namanya ya. Media sosial itu kita berinteraksi sama orang. Artinya itu ada peluang dibaca orang dan bisa tersebar. Maka hati-hatilah dengan pertemanan kita. Ya, just because he knows our friend doesn't mean he is our friend, gitu ya. Teman-teman, oh dia temannya si Anu, oh ya dia temannya si Anu juga, jadi temanku juga kalau gitu. Nah, belum tentu ya. Nah, kalau bisa dalam hal ini kita agak konservatif, artinya agak sedikit pelit. Kalau memang bukan kenal, nggak pernah ketemu, nggak ada urusan ya jangan dulu lah. Ya, sebaiknya begitu. Itu media sosial. Sekarang aplikasi ponsel. Jangan install aplikasi yang tidak perlu. Saya sudah sampaikan ini ya. Karena orang lain install, kita install. Lalu gini, ada satu aplikasi yang kita sudah punya, lalu ada aplikasi lain pesaingnya yang juga fungsinya sama. Contoh, ya aplikasi untuk mengetahui jadwal sholat gitu ya. Sudah ada satu, ada lagi yang bagus nih. Aplikasi kita install lagi. Nah ini tidak perlu Bapak Ibu, satu saja. Atau aplikasi tentang ini navigasi online. Ya sudah ada satu, yang saya tidak usah. Itu karena dengan makin banyak aplikasi kita masukkan, pertama tentu makin penuh HP kita. Kedua, makin banyak data kita yang diserap orang. Karena terus ini aplikasi gratis ini sebenarnya tidak gratis ya. Semuanya kita bayar dengan data pribadi. Nah, semuanya kita bayar dengan data pribadi. Setiap aplikasi yang kita install, ada bayaran data pribadi yang kita bayarkan. Artinya, si pemilik program itu akan menyimpan data kita, data penggunaan kita, data gerakan kita, data nama dan tanggal lahir jika diperlukan. Nah, itu semakin banyak data, maka semakin banyak risikonya. Nah, artinya jadi ya, coba dicek lagi habis ini handphonenya, mana aplikasi yang tidak perlu, buang. Ya, kita minimalis saja, gitu ya. Lalu gunakan antivirus dan password. Nah, jangan kadang-kadang kita lupa bahwa handphone juga perlu antivirus, perlu di-scan, perlu tidak cuma komputer ya. Jadi jangan lupa itu. Nah, satu lagi nih agak populer di kalangan ibu-ibu terutama ya. Bapak-bapak sebenarnya juga, tapi bapak-bapak nyuruh ibu ya, yaitu online shop ya, belanja online. Atau anak-anak nih mulai sedikit belanja, beli makanan kucing pun lewat online shop gitu ya. Udah nggak, padahal ada toko depan mata, kadang-kadang kasihan juga toko. Jadi kita nggak datang-datang, rupanya udah online semua.
beli yang kecil-kecil sudah online ya. Nah, tapi tentu memang ada kemudahannya, tapi juga ada sedikit panduan ya. Kita pilih misalnya online platform yang umum dikunjungi ya. Kita tahulah ada beberapa online shop yang besar, yang umum, tapi mungkin ada juga yang lebih kecil, tapi tidak harus yang besar, tapi yang umum. Artinya tidak ujuk-ujuk tiba-tiba kok ada online shop baru nih, itu hati-hati. Ya, karena salah-salah bayaran itu ya, ataupun karena kita akan memasukkan pembayaran, kartu kredit, online banking, nah itu bahaya di situ ya. Lalu jangan lupa pelajari produk dan identitas penjual. Nah, ini bisa dibantu dengan membaca rating dan review. Nah, jadi misalnya lihat review yang bagus, yang reviewnya kalau bisa 5 bintang, 4 bintang, ya sudah ada 50 orang menulis. Wah, alhamdulillah itu paling tidak. Nah, di situ ada mekanisme, itu insya Allah tidak salah. Itu artinya tidak bukan penipuan ya, walaupun ada di antara 50 review mungkin ada 10 ya yang dianggap review teman-temannya sendiri, tapi paling tidak ya, sebagian besar itu biasanya adalah benar. Nah, itu kita bisa jadikan panduan. Dan terakhir ya, hati-hati memakai online banking karena di situ bisa disusupi ya. Maka yang terbaik adalah minimalis saja dan juga jangan pakai wifi, pakai koneksi pribadi. Nah, baik. Ini saya pikir salah satu bagian terakhir dari pemaparan saya tentang isu rambu-rambu hukum. Nah, tadi kan lebih pada etika, do's and don'ts itu ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini banyak ya sayang sekali ya, banyak kawan-kawan kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sebenarnya mereka tidak paham ya, tidak paham bahwa ada konsekuensi hukum dari apa yang mereka lakukan. Sehingga dikarenakan apa yang dia tulis di Twitter, di Instagram, dia terpaksa harus menghadapi masalah hukum, dibawa ke pengadilan, difoto, masuk media dengan menggunakan baju tahanan. Naudzubillah ya, padahal yang dilakukan adalah hal-hal yang bisa dianggap remeh yang orang lain buat gitu ya. Kebetulan nasibnya dia yang dilaporkan. Nah, jadi ada, walaupun saya tidak menafikan banyak juga orang yang menyalahgunakan ya rambu-rambu hukum ini untuk menyerang secara pribadi, tapi itu kita coba percayakan dengan sistem hukum, dengan sistem pengadilan ya. Jika memang tidak terbukti ya tidak terbukti. Namun yang jelas yang ingin saya sampaikan di sini, kita negara hukum ya, banyak sudah rambu-rambu hukum yang ditetapkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan media online. Di antara beberapa isu yang paling mengemuka ya, pertama adalah yaitu tentang privasi. Jangan mengumbar data pribadi kita jika tidak perlu, dan jika perlu pun minimalis ya. Contoh data pribadi apa sih ya? Ya misalnya data dan foto KTP. Oh, kita diminta sama orang untuk foto KTP supaya dapat ini. Nah, tunggu dulu, cek dulu apa iya harus memberikan foto KTP. Bisa nggak cuma nama dan juga alamat misalnya atau nomor telepon, kan itu mungkin cukup. Tapi di berbagai transaksi mereka minta juga. Nah, kalau kayak gini, kita sayangnya di Undang-Undang ITE itu baru ada klausulnya masih sangat umum, tapi sekarang DPR sedang membicarakan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sangat spesifik. Nah, kalau sudah jadi undang-undang, kita bisa adukan orang-orang yang mengambil data secara sewenang-wenang ya, karena tidak diperlukan. Misalnya harus kirim data dan foto KTP, KK, buku bank, kartu kredit, lain-lain, tempat tanggal lahir, itu pun juga sebenarnya ini juga ya, privat juga. Plat mobil itu pun kadang-kadang juga Bapak Ibu jangan terlalu diumbar. Lalu bedakan antara informasi dan hoax. Nah, ini gimana nih? Susah. Ya, sekarang susah. Informasi terlalu banyak, gampang aja udahlah. Aku kirimlah dulu, nanti kau tolong cek gitu ya. Kadang-kadang gitu. Ya, dalam WA grup, mohon Bapak Ibu, apakah ini benar? Dia maksudnya ingin bertanya bagaimana, tapi sudah menyampaikan. Sebenarnya menurut saya itu ya sia-sia. Mau verifikasi tapi sambil melemparkan informasi. Kalau mau verifikasi itu, verifikasinya pada orang yang kita percayai, pada individu yang kita anggap punya informasinya, atau kalau nama dia disebut dalam berita itu, kita tanya langsung ke orangnya kalau kita kenal ya. Bapakmu atau bapakmu disebut nih dalam berita ini, betul nggak ya? Gitu. Jangan langsung dikirim ke grup, kita udah nggak peduli lah itu benar atau tidak benar. Nanti ada orang bilang, ini hoax. Ya udah maaf ya, tolong di aja. Nggak bisa Bapak Ibu. Ini kadang-kadang itu sudah tidak berguna, sudah terlanjur jadi bubur nasinya. Jadi sudah tersebar kemana-mana dan kita termasuk berpartisipasi dalam menyebarkan kebohongan. Nah, jadi memang sebaiknya kita hindari walaupun dengan tujuan baik. Nah, kalau memang mau verifikasi dulu.
terutama informasi yang sensitif ya. Kalau kadang-kadang tidak sensitif, mungkin tidak terlalu inilah resikonya. Tapi kalau sensitif, mengandung pencemaran nama baik, tentang berita-berita yang sensitif dan lain-lain ya. Nah ini sebaiknya kita lakukan verifikasi atau tabayun. Lalu berita versus pencemaran nama baik. Ini sama juga tadi ya, agak dibedakan mana yang berita, mana yang pencemaran nama baik ya. Kita mau dalam banyak kasus tentang pencemaran nama baik itu biasanya orang yang terdakwa itu dia tidak bisa membuktikan apa yang dia tulis atau apa yang dia sampaikan. Nah, itu menjadi pencemaran nama baik. Kalau dia terbukti misalnya si anu korupsi, lalu tidak ada bukti dia korupsi, itu jadi pencemaran nama baik ya. Tapi kalau memang kita itu berpandukan atau merujuk pada sebuah berita ataupun hasil laporan kasus yang menyatakan si anu korupsi dan kita mengatakan si anu korupsi itu berdasarkan berita itu bukan pencemaran nama baik ya, itu adalah fakta ya. Nah, nanti situ ada batasan-batasan ya antara menyampaikan berita dan juga pencemaran nama baik. Nah, ini secara detail Bapak Ibu ini kajiannya lebih panjang ya. Maksudnya masing-masing substansi hukum itu ada elemennya, definisinya dan lain-lain, saya tidak jabarkan di sini. Lalu yang keempat tentang kekerasan verbal, seksual dan visual. Nah, ini kadang-kadang nih kita joke ya, hanya ingin bercanda ngirimin foto-foto yang sifatnya sensual, padahal itu bisa menyebabkan atau dianggap sebagai kekerasan seksual. Apalagi kalau orang itu, foto itu tentang orang di sekeliling kita atau dalam grup kita. Naudzubillah ya. Jadi jangan sampai kita lakukan itu ya. Jangan sampai itu visual ataupun teks ataupun berita atau joke ya sifatnya. Nah, itu kita harus perlu hati-hati karena bisa menyebabkan kekerasan seksual yang tadi undang-undangnya tadi dibicarakan oleh Mbak Wulan tadi banyak sekali ya. Nah, itu bisa dipakai itu kalau ada kejadian medsos ataupun postingan WA yang sifatnya bisa dianggap sebagai bullying ataupun perundungan atau kekerasan verbal, seksual dan visual. Lalu yang kelima yang saya nyatakan di sini yaitu ciptakanlah kenyamanan publik ya, karena kalau tidak kita bisa terkena undang-undang yang berkaitan, misalnya memposting hal-hal yang mengganggu keamanan negara, kenyamanan publik, penistaan agama dan juga ujaran kebencian. Ini diantara hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan jika dilanggar bisa menyebabkan masalah hukum. Ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya dari awal kita sadari dulu aja penggunaan ini baik dan buruknya, lalu juga kita bersifat minimalis ya. Kalau memang tidak perlu kan kata Rasulullah ya, yang baik itu diam. Kalau tidak melakukan kebaikan ya diam saja gitu. Jangan malah menyampaikan hal-hal yang bisa menyebabkan keburukan. Baik, ini sedikit gambaran dari Undang-Undang ITE ya. Saya tidak usah sebutkan di sini, tapi nanti saya berikan link ya untuk slide ini. Insya Allah semua bisa mengunduh dari blog saya, sonizulhuda.com. Ini bisa dilihat itu di bawah ada sonizulhuda.com. Baik, ini advice terakhir sebelum penutup untuk si kecil di rumah. Ya, satu, perhatikan lokasi, pencahayaan dan setting pengaturan gadget, browser. Ya, tadi ya seperti pengaturan. Nah, kalau mau komputer, di mana letak komputer di rumah kita, ya, lalu pencahayaannya, lalu setting dan pengaturan. Misalnya browsernya apa, lalu ada nggak kontrol parental, kontrol orang tua di situ. Lalu tentang mengontrol supaya kalau lagi ngetik tidak muncul kata-kata yang lain-lain. Nah, itu bisa dikontrol semua, Bapak Ibu, bisa dipelajari. Ya, kita perlu sedikit ilmu untuk itu, sedikit duduk lagi kita bicara tentang teknisnya. Kedua, temani anak ketika menggunakan gadget. Kalau bisa gitu Bapak Ibu, jangan kita anggap gadget itu untuk mewakili orang tua, tidak. Kalau bisa ya tetap temani. Mungkin tidak sepanjang saat, kita duduk 5 menit, apalagi itu nak, apa yang kau lihat, oh ya bagus ya, ya sebentar, tinggalin lagi sebentar, terus lihat lagi. Nah, jadi anak merasa didampingi dan diawasi. Lalu hubungkan apa yang dilihat dengan padanan di dunia nyata. Ini gunanya apa? Supaya si anak itu tidak menganggap bahwa dalam media online everything is true, ya, tidak ada absolute truth di dalam media. Jadi kita padankan, kalau di luar gini, kalau sama aja kayak kita nonton sinetron, ya, dalam sinetron semuanya cantik, bagus, hebat, megah, tapi kita lihat di luar beda. Nah, itu juga perlu pendampingan ketika kita di luar ataupun kita bicarakan hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Lalu keempat, batasi penggunaan, imbangi dengan aktivitas lain, spiritual, fisik, ya, olahraga, jogging dan seterusnya. Lalu khusus untuk ibu dengan anak prasekolah, anak Anda senantiasa mengawasi. Apa ini maksudnya? Ini kita nggak sadar, kita punya anak masih bayi, nggak paham dia, nggak belajar tentang
teknologi, ibunya pula yang asik ya, yang asik bangun tidur, ya entah sambil gendong, sambil nyusui, sambil ngajak main, tapi dia matanya terus ke handphone ya, atau dikit handphone. Nah ini jangan hati-hati, anak kita mengawasi dan itu akan membentuk perilaku mereka bahwa ke depan itu sebuah akan menilai membentuk sebuah nilai dalam pandangan mereka bahwa it is good to grow up and to do everything while you are on mobile phone. Jadi menurut mereka ide itu menjadi ide yang mereka ikuti ke depannya. Nah, ini salah satu panduan saja dalam menggunakan media online untuk Bapak Ibu. Saya rasa itu semua yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tidak begitu komprehensif mungkin masuk penjabarannya karena mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita jabarkan lebih lanjut di lain forum insya Allah. Tapi terima kasih atas perhatian yang diberikan. Terima kasih atas penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Profesor Sony atas sharing yang sungguh luar biasa, sangat outstanding. Ya, kita kasih aplaus yang meriah untuk Profesor Sony. Terima kasih. Baik, acara webinar ini akan kita tutup pada pukul 11.30. Namun demikian, kepada para pengelola RPETRA dan TPPKK tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan agar tetap stay di room ini, karena setelah webinar ini langsung kita adakan kegiatan pembinaan oleh ketua yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua TPPKK Kota Administrasi Jakarta Timur kepada para peserta webinar.